Merefleksikan diri di Pulau Dewata. Sudah hampir 2 tahun saya tinggal di Denpasar, kota religius Hindu dengan geliat pembangunan menuju kota metropolis. Selama itu pula, saya banyak mendapatkan hikmah tentang banyak hal. Salah satunya tentang hubungan saya dengan beliau, Sang Maha Cinta. Baru 1 kali saya mengalami lebaran Idul Fitri dan Idul Adha di sini, selang-seling dengan agenda mudik. Tapi meskipun begitu, biarpun baru 1 kali, tapi tetap sama indahnya. Jujur saja, waktu pertama kali menginjakan kaki untuk menetap di pulau ini, sempat ada rasa excited. Merasa seru karena mendapatkan nuansa yang berbeda. Namun, hingga beberapa waktu terganti dengan rasa galau. Bagaimana tidak? Lokasi rumah yang tidak dekat dengan masjid membuat saya jarang bisa mendengar suara azan di sini. Hal ini menimbulkan rasa rindu dan kehilangan. Aneh juga, padahal sewaktu masih tinggal di Jawa Barat, begitu sering mendengar azan bersahut-sahutan dari masjid satu dengan lainnya, tetap saja sibuk dengan duniawi. Astagfirullah. Lebaran pertama saya di kampung orang memang jauh dari kesan gebiar lebaran seperti di kota-kota yang mayoritas penduduknya muslim, yang setiap Ramadan bertebaran spanduk diskon untuk pakaian di setiap pertokoan, yang akhirnya secara tidak disadari membuat kita malah fokus menyisihkan uang untuk belanja barang-barang yang sale dibanding fokus untuk lebih banyak beramal dan beribadah. Lupakan tentang diskon atau kemeriahan yang gebiar di kota ini. Meskipun banyak orang luar pulau yang muslim tinggal di sini, pada saat Idul Fitri rata-rata pulang kampung. Sehingga suasana kota ini sangat sepi saat lebaran. Berbeda dengan Idul Adha, ketika justru mereka jarang mudik, sehingga perayaan Idul Adha lebih meriah. Lupakan pula gema takbir yang bersaut-sautan dari speaker masjid-masjid terdekat yang sering merindingkan bulu kuduk itu. Lagi-lagi, berhubung tempat tinggal saya cukup jauh dari masjid, maka yang paling sering terdengar adalah tembang atau kidung umat Hindu yang rajin melakukan upacara. Tempat ibadah terdekat adalah musola kecil yang karena kearifan lokal, suara azan atau pengajian hanya sayup-sayup terdengar. Itu pun kalau subuh dan sepi. Mengalami itu semua, saya sedih sekali. Merasa ada lubang kosong dalam hati. Dulu, waktu saya tinggal di Jawa Barat, waktu suara azan atau pengajian mudah didengar, lebih sering merasa biasa saja. Di sini, yang kebetulan kompleks perumahan tempat saya tinggal mayoritas Hindu, saya lebih sering mencium wangi dupa dan tebaran canang di depan rumah mereka. Saya lebih sering menjumpai penjor dengan hiasan meriah di setiap hari raya dan upacara mereka. Saya rindu hiasan ketupat dan aroma opor ayam dan sejumlah masakan lebaran yang mengudara dari setiap rumah penduduk. Lebih dari itu, saya merasa rindu akan kehadiran Allah, Sang Maha Cinta. Ada sedikit rasa menyesal kenapa saya tidak ditakdirkan berjodoh dan tinggal di tempat berpenduduk mayoritas muslim, mengingat saya yang boleh dikatakan kurang rajin dalam urusan ibadah. Perasaan itu membuncah, menciptakan emosi yang mendidih di malam Idul Fitri ketika saya dengan perasaan hampir putus asa mencoba menyetel televisi dan mencari siaran yang mengumandangkan takbir. Masih saja ada perasaan kosong. Hingga keesokan harinya, saatnya sholat Id. Saya berangkat menuju lapangan renon, tempat dilaksanakannya sholat sunat tersebut.
Satu keunikan di sini, agama apapun yang sedang melakukan kegiatan ibadahnya, apalagi di tempat umum, pasti selalu dijaga oleh pecalang, anggota masyarakat umat Hindu yang bertugas menjaga ketertiban. Biasanya, pecalang ini terkenal tegas, cenderung galak. Mereka berpakaian khas dengan sarung kotak-kotaknya. Mereka menghargai dan selalu terlibat kegiatan agama apapun yang sedang melangsungkan ibadah. Di luar perkiraan, ternyata lapangan itu diramaikan dengan warna putih dari pakaian dan ruku yang dikenakan. Suara takbir berkumandang, dikombinasikan dengan wangi dupa. Perpaduan eksotis yang saya rasa hanya ada di Bali. Dan kemudian saya tertegun. Saya nyaris menangis mendengar suara takbir yang serentak dilantunkan bersamaan. Malu karena merasa jauh dari Allah. Padahal begitu dekat, tapi saya tidak menyadarinya. Perpaduan ini indah. Saya terharu. Allah memang selalu punya cara untuk menyadarkan umatnya. Saya ditegur secara halus, bukan hanya dengan gebiar meriah lebaran harus dirayakan, bukan dengan aroma opor ayam atau hiasan ketupat di mana-mana, bukan dengan alasan jauh dari masjid kita enggan mengingat Sang Maha Cinta. Dalam perbedaan, kedamaian itu merasuki hati saya, memenuhi ruang yang tadinya terasa kosong. Justru, dengan menjadi umat minoritas di pulau ini, saya diingatkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dengan mengamati setiap perbedaan ritual beribadah, saya semakin bersyukur diberi kemudahan menjalankannya secara sederhana. Dengan hidup berdampingan dengan non-muslim, saya merasa beruntung menjadi muslim dengan segala kelebihan agama ini. Sungguh, saya merasa Allah benar-benar dekat. Justru di Pulau Seribu Pura. 2011